mengenai Bapak Presiden. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah dia berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. 1 titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan, itu tidak hanya 1 titik. Bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Itu dia, lagi-lagi soal bansos ya, dan kali ini yang berkomentar adalah Menteri yang didatangkan ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator PMK gitu. Jadi menurut Pak Muhadjir, Jokowi turun ke lapangan itu sudah jadi model dari cara kepemimpinan Jokowi sejak dari Solo, kan begitu ya. Dan memang bansos ini dijadikan Jokowi sebagai salah satu instrumen yang perlu dia lakukan untuk masyarakat Indonesia. Dan analoginya juga masuk ya, 100 kunjungan nggak mungkin bisa kemudian mempengaruhi seperti yang dituduhkan, mempengaruhi masyarakat untuk menjatuhkan pilihan kepada yang dimau misalkan dari Pak Jokowi. Karena pastinya nggak mungkin presiden tuh datang bagi-bagi sembako, misalkan katakanlah 100 orang, nggak mungkin ya, berapa enaknya, 500 orang, terus 500 orang yang Pak Presiden sendiri yang ngasih, kan bukan ya. Jadi hitung-hitungan aja, statistik gitu. Oke, selamat datang kembali di Yuda Media HD dan kita masuk ke segmen Buzzer RP, di mana ada banyak sekali kejadian-kejadian politik dalam negeri yang perlu kita react, perlu kita komentari. Kita nggak mungkin dan tidak boleh diem aja melihat kejadian-kejadian politik yang makin hari makin panas, kadang-kadang lucu, kadang-kadang nyebelin juga ya kan. Dan kalau kebanyakan orang nge-react politik ikutan emosi, kita jangan. Jadi orang yang selalu dingin kepalanya. Di grup keluarga juga yang anteng, jangan mancing-mancing om tante yang beda pilihan daripada dikeluarkan dari grup keluarga. Berbahaya teman-teman. Kalian setuju gak kalau sidang MK tahun ini menjadi sidang MK paling unik? Lucu soalnya. Ini dia. Sidang di Mahkamah Konstitusi yang memperdebatkan masalah hasil pemilu 2024 memang agak unik ya, karena banyak sekali hal-hal tak terduga yang terjadi pada saat sidang. Cuplikan terbaru dan lucu yang paling terbaru saya lihat adalah ketika Pak Hakim Ketua MK, yaitu Pak Soehartoyo, ketawa ngakak ketika berhadapan dengan Pak Margarito. Mana begitu? Nah ini Pak Toyo juga nih.
Hal unik kedua versi saya adalah ketika Pak Ketua KPU menanyakan kepada para saksi, baik dari 01 maupun 03, tentang mereka nyoblos di mana, di TPS berapa, dan yang menang siapa. Uniknya, sebagian besar TPS yang digunakan untuk mereka nyoblos, rata-rata dimenangkan oleh 02. Dan ketiga, apa cuma saya ya yang pertama kali melihat Pak Hotman Paris tampil di pengadilan? Dan masih banyak hal unik lain yang terjadi di sidang MK ini. Seperti pada saat Pak Hakim Ketua dimarahin oleh saksi, ditanya nama tetangganya siapa juga nggak tahu, Pak Ketua KPU-nya ngantuk, dan lain sebagainya. Pokoknya unik deh, seru banget. Tapi gimana menurut kalian? Ya, itu dia ya. Sekali lagi ada banyak sekali kejadian-kejadian lucu juga. Nggak cuman soal politik itu yang bikin kita jadi marah-marah, panas. Kadang ada lucu-lucunya juga. Seperti yang dilakukan oleh saksi kemarin ya. Sampai-sampai gara-gara, saya Islam Pak, saya puasa. Tolong jangan tanya-tanya saya gitu. Hakimnya bingung, lah Bapak di sini buat ditanya-tanya Pak. Gimana ceritanya Bapak diem terus nggak mau ngejawab pertanyaan saya. Terus ditanya juga soal nama tetangganya siapa gitu, nggak ngaku. Ya saya sih paham ya, biasanya kalau urusan tetangga terus ibaratnya cepu gitu ya, ngelaporin tetangga ke pihak yang berwajib, misalkan tetangganya melakukan kesalahan menurut dia misalkan, kan cepu ya, nggak enak. Karena nggak mungkin setelah lapor si bapak akan pindah ke desa yang lain, pindah rumah kan. Terlalu effort gitu ya, dia akan masih bertetangga dengan orang itu. Jadi ya daripada bikin masalah yang akan ditanggung seumur hidup, mending nggak usah nyebut sekalian nama tetangganya, lebih aman. Selamat datang kembali di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer RP React Politik. Bareng saya Abdul, kita akan ngebahas dan kasih update kalian tentang kejadian politik dalam negeri, di mana kita perlu tahu teman-teman ya. Karena ada banyak sekali update setelah pemilu ini. Kabar politik makin memanas, ya kan? Di MK juga sedang berlangsung sidang sengketa. Jadi keep it touch, atau mungkin bahasa Inggris saya jelek sih. Tetap apa ya? Tetap update gitu. Jangan sampai ketinggalan. Bu, tolong dikasih tahu ya Bu ya, kalau bantuan ini dari pemerintah, bukan dari perorangan. Ya. Mbak yang pakai baju itu minggir deh. Ganti Mbak, jenengan. Ya. Ganti, jangan Mbak, ya kalau ada yang pakai kaos partai, ya kalau ada yang pakai kaos partai, kenapa nggak boleh? Bantuan ini dari negara, ya untuk masyarakat, dari pemerintah, bukan dari perorangan. Terus kemudian diklaim untuk calon tertentu, nggak boleh. Ya dari pemerintah ini ya. Ya, tolong kasih tahu itu Mbaknya itu suruh ganti baju itu. Ya Mbak, pokoknya gitu ya Mas ya Mbak. Ya. Kalau ada yang pakai baju seragam partai apa segala macam suruh pulang, suruh ganti, gitu ya. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu udah pada cerdas gitu. Buktinya di video ini bapak-bapak ngomong soal negesin gitu. Ini bantuan dari pemerintah loh, nggak ada muatan politis dan sebagaimana yang diberitakan gitu dan macem-macem gitu. Ibu-ibu di situ di video juga manggut-manggut, iya saya paham sih, saya paham Pak, saya paham gitu. Jadi memang masyarakat kita tuh nggak sebodoh itu. Ya memang seperti persidangan kemarin, M. Kodari dan juga Hasan Hasbi juga menjelaskan bahwa sebenarnya menurut dua saksi ahli ini yang dihadirkan oleh pasangan 02 ke MK menjelaskan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara bansos dan juga pilihan dari masyarakat untuk menjatuhkan pilihan ke salah satu paslon gitu. Jadi memang masyarakat itu udah pintar-pintar. Kalaupun tetap nerima sogokan, serangan fajar gitu, biasanya tuh gak kalah pintar, diterima duitnya. Masalah pilihan ya nanti dulu Pak ya. Bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning. Terima kasih Ketua. Kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan Pak. Karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Dan itu sudah menjadi berita di media Pak. Saya baca begitu sesudah sholat Jumat banyak berita. Silakan. Jadi izinkan kalau diperbolehkan. Pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden. Yang kedua saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan. Bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warna lain ada Pak? Saya nggak tahu. Bisa aja Bapak Erlangga ya.
Ini adalah salah satu menteri yang dihadirkan ke ruang sidang. Selain Bu Risma, kemudian Pak Muhajir, kemudian Bu Menkyu, ada lagi Pak Airlangga ini yang dihadirkan sebagai Menko Perekonomian gitu. Ya, kelawak sih Bapak. Bansos mungkin nggak tahu, cuman saya pastikan bansosnya tidak ada yang pakai karung berwarna kuning. Bisa aja Pak. Yuk, berani amin, beras amin. Bersama orang Gratis baik, loh, tujuan gratis, baik. gratis. Insya Allah Allah Urai, bukakan urai. pintu beras. untuk keberhasilan. Tapi kita yakin. Yuk, Cie. Di saat lagi panas banget, nuduh-nuduh kubu sebelah itu bikin apa istilahnya hadiah-hadiah buat masyarakat biar milih sogokan tanda kutip. Ini video di mana ini ya? Nggak ada kejelasan tempat dan waktu nih. Itu tempelannya amin gitu. Bener gak sih ini? Buat kalian yang nerima bansos dengan tempelan stiker amin ini bisa komentar di bawah, kasih tahu di lokasi mana. Soalnya ya kontradiktif aja di saat paslonnya ngomentari 02 sebagai capres dan cawapres yang curang gitu karena dibantu bansos dari pemerintah kampanyenya. Ini kok ada video begini gitu. boleh dikasih keterangan di kolom komentar buat yang bisa menerangkan ini di mana, atau mungkin ini hoax atau gimana. Tapi ini real ya kayaknya ya, di apa namanya, di bagian karungnya tuh ada tempelan salah satu nama paslon gitu. Waduh, gimana sih Pak, kok jadi begini? Tapi ya itulah politik ya. Kita mesti pintar-pintar nyaring informasi yang masuk, jangan sampai kita kemakan hoax. Makanya perlu keterangan yang sejelas-jelasnya dari mana referensinya, juga jangan cepat-cepat menyimpulkan. Lagi-lagi, ini politik, jangan terlalu gegabah. Kita sebagai masyarakat sipil begini, jangan sampai jadi korban-korban aja gitu dengan politik yang sedang hiruk-pikuknya lagi panas banget. Oke? Segitu dulu React Politik kali ini. Kita akan ketemu di React Politik selanjutnya. Pastikan kalian subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Juga yang paling penting, share juga ke grup WhatsApp keluarga, biar keluarga kalian tercerahkan dengan informasi-informasi dari Yuda Media HD.